Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuha al-jamaah Masjid Muhammad Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa bermujalasah dalam rangka menuntut ilmu, yang mana pada malam hari ini insyaallah tema utama kita adalah membahas tentang sujud sahwi. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha komitmen dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang perlu diketahui oleh jamaah bahwasanya ketika Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan bab tentang Al-Qira'atu fi Shalah di kitab Umdatul Ahkam Sughra, maka ada bab yang tidak beliau sebutkan di kitab Umdatul Ahkam Sughra, namun beliau sebutkan di Umdatul Ahkam Kubra, yaitu bab Qira'atul Ma'mum, sebelum masuk ke bab sujud sahwi, sebelum masuk ke bab tarkul jahar di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita lewatkan saja karena sudah terlalu jauh. Kita langsung masuk ke bab sujud sahwi, yang mana Syekh Abdul bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah ta'ala mengatakan as-sahwu, ya, menjelaskan tentang sujud sahwi. As-sahwu huwa nisyan. Sahwu adalah lupa. Bahasa Arab, bahasa Indonesianya sahwu adalah lupa. Wa huwa tarku min ghairi ilmin, meninggalkan tanpa ilmu, tanpa disengaja. Walaysa ala sahibihi harajun, yang mana tidak ada dosa bagi pelakunya karena meninggalkan sesuatu tanpa kesengajaan. Adapun makna sujud adalah wad'ul jabha 'alal ardh. Makna sujud adalah meletakkan kening di atas tanah. Sehingga salah satu fikih di antara fikih salat berjamaah adalah bahwasanya para sahabat lam yahnu a'dha'ahum ila al-ardi hatta yasjuda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak menurunkan anggota badannya, tidak turun ke arah sujud sampai mereka melihat Rasulullah SAW sujud, wada'a jabhatahu ila al-ardh. Yaitu para makmum tidaklah turun sujud sampai melihat imamnya meletakkan keningnya di atas tanah. Ini diantara fikih salat berjamaah, ya. Sehingga hal yang perlu mungkin diperhatikan oleh para makmum ketika salat berjamaah adalah tidak sekedar beriktimat dengan suara takbir imam ketika turun, misalnya Allahu Akbar, sampai dia melihat apakah imam sudah meletakkan keningnya atau belum. Adapun as-sahwu fi shalah artinya al-ghaflatu an syai'in minha, yaitu lalai dengan sesuatu dari gerakan-gerakan sholat. Wa sujudu sahwi
secara istilah adalah sajdatan, dua sujud, yasjuduhumal musalli, yang dilakukan oleh orang yang sholat, lijabri ma hasala fi salatihi minal khalal, untuk menambal atau untuk menutupi apa yang dia peroleh dari sholatnya berupa kekurangan karena sebab lupa, biziyadatin, karena sebab adanya pertambahan, au nuqsan, atau kekurangan, au syak, atau karena ragu. Syekh Abdullah mengatakan di sini ada beberapa hikmah mengapa disyariatkan sujud sahwi. Yang pertama adalah bayanun annahu sallallahu alaihi wasallam basyar. Penjelasan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Beliau bisa tertimpa oleh sifat lupa sebagaimana lupanya manusia pada umumnya. Illa annahu la yuqarru alaihi ismatan li maqami nubuwah. Melainkan beliau tidak ditimpa oleh sifat lupa tersebut terus-menerus, karena beliau memiliki sifat ismah, keterjagaan, karena kedudukan beliau sebagai nabi. Ini yang pertama. Hikmah kedua adalah tasyri'u lil ummah fi misli hadhil hawadis. Sebagai bentuk pensyariatan kepada umat Islam bila tertimpa hal serupa, bila tertimpa lupa ketika sholat. Hikmah ketiga adalah at-tasliyatu wa ta'azzi liman yaqa amin, sebagai bentuk hiburan agar dia terlihat terlalu gelo atau kecewa. Itu tiga hikmah. Hikmah yang lain adalah yujbiru ma hasala fi sholati min khalal, untuk menambal apa yang kurang dari salat. Itu hikmah yang paling jelas. Baik, kita masuk pada hadis pertama. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Muhammad bin Sirin, yang mana Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan tentang Muhammad bin Sirin adalah siqah, sahabat. Sahabat itu kokoh, abid, ahli ibadah, kabirul qadar, memiliki kemampuan yang besar. Karena la yara riwayah bil makna. Beliau berpendapat, Muhammad bin Sirin ini tidak boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya, harus dengan lafadznya, dengan hafalannya. Wa huwa tabi'in basriyin mata sanata asyra wa mi'ah. Beliau seorang tabi'in, tinggal di kota Basrah, wafat pada tahun 110 Hijriah, dan diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyi." Rasulullah mengimami kami salat pada salah satu salat al-asyi. Salat al-asyi antara zuhur atau asar. Dan Ibnu Sirin mengatakan wasamaha Abu Hurairah, yang mengatakan salatul asyi adalah Abu Hurairah. Walakin nasitu ana, tapi Ibnu Sirin menyatakan lupa mana yang dimaksud oleh Abu Hurairah ini, apakah salat zuhur ataukah salat asar. Adapun menurut persangkaan kuatku, kata Ibnu Sirin, adalah salat asar. Baik, qala fasala bina rak'ataini tsumma sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengimami kami sholat 2 rakaat, kemudian beliau salam. Waqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu beliau menuju ke berdiri di atas batang kayu di daerah masjid, area masjid. Fattaka 'alaiha, lalu beliau bersandar, bertelekan di atas batang kayu tersebut. Ka'annahu ghadban, seakan-akan beliau sedang marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Wa shabbaka baina asabihi, lalu beliau merajut antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini menunjukkan apa? Merajut atau membuat ikatan seperti ini setelah salat itu boleh. Adapun sebelum salat itu tidak boleh. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra, lalu meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya. Wa kharajatis sar'an min abwabil masjid, maka orang-orang yang banyak keluar ya, cepat buru-buru keluar dari masjid, dari beberapa pintu masjid. Wa qalu usiratis shalah, mereka orang yang buru-buru keluar dari masjid mengatakan salat sepertinya sedang dikosor. Wa fil qaumi Abu Bakar wa Umar, di antara yang keluar tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba an yukallima, akan tetapi keduanya segan untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Wa fil qaumi rajulun fi yadihi tulun yuqalu dzul yadain, dan di antara kaum tersebut yang keluar ada laki-laki yang tangannya itu panjang sehingga disebut dengan dzul yadain. Qala ya Rasulullah, anasita am qusratis shalah, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataukah salatnya sedang dikosor? Maka Nabi SAW menjawab, lam ansa wa lam tuqsar, saya tidak lupa dan tidak pula mengkosor salat atau meringkas salat. Faqala akama yaqulu dzul yadain, maka Rasulullah SAW menanyakan kepada jamaah yang lain, apakah benar apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Faqalu na'am, maka para jamaah saat itu menjawab iya. Fataqaddama, lalu Nabi SAW maju, fasallama tarak, maka beliau pun meneruskan salat yang tadi sempat ditinggalkan. Summa salam, kemudian beliau salam, summa kabbar, kemudian bertakbir lagi, wasajada mithla sujudihi au aqwala. Setelah salam beliau bertakbir lalu sujud, atau yang lebih panjang dari sujud beliau yang tadi di dalam salat. Summa rafa'a ra'sahu, lalu beliau duduk, fakabbara, lalu beliau bertakbir kembali, wasajada mithla sujudi au aqwala, summa rafa'a ra'sahu wa kabbara. Lalu setelah sujud kedua beliau pun bertakbir kembali. Baru bermasa aluhu summa salam, lalu para perawi menyatakan apakah beliau salam? Fayaqulu nubitu anna Imran bin Husain qala summa salam. Lalu aku diingatkan, aku di sini adalah Muhammad bin Sirin, bahwasanya memberitakan kepada aku Imran bin Husain bahwasanya kemudian Rasulullah SAW salam setelah sujud kedua. Di sini muttafaqun alaih. Makna global dari hadis ini bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW sangat mengimami para sahabat beliau. Ada kalanya zuhur atau asar, karena ini ada keraguan dari Muhammad bin Sirin. Falamma shalla raka'ataini ulayaini sallama, ketika sudah menyelesaikan 2 rakaat pertama, beliau langsung salam.
Karena di antara bentuk ketenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menyelesaikan dengan sempurna. Tetapi di sini beliau merasa tidak tenang karena belum menyelesaikan amalan beliau secara sempurna. Sya'ara bi naqsin wa khalalin la yadri ma sababahu. Beliau merasakan kekurangan, tetapi beliau tidak tahu apa yang menjadi sebabnya. Lalu beliau duduk dan bersandar di batang kayu di bagian dari masjid. Seakan-akan beliau merasa resah. Dan beliau tasbih itu mengaitkan antara jari-jari beliau seperti ini. Karena sedang merasakan apa yang menjadi hal yang menjadikan beliau gelisah. Ketika orang-orang yang keluar dari masjid secara cepat, ya, minal musri'una minal musallin, dari beberapa pintu-pintu masjid, dan mereka mengeluhkan apa yang terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ka'annam akbaru maqaman nubuwah an yatra alaihi an-nisyan. Seakan-akan mereka menganggap besar bahwa pada diri kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam muncul secara tiba-tiba oleh sifat lupa. Kok Nabi kok lupa gitu. Sehingga mereka merasa aneh. Maka ketika itu walihatihi min fi sudurihim lam yajru wahid minhum. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang ingin menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW atas perkara penting tersebut. Walaupun di antara mereka ada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, melainkan ada satu laki-laki dari kalangan sahabat yang dipanggil dengan Dzul Yadain, yang memiliki dua tangan panjang. Bukan orang yang suka mencuri, bukan ya, tapi memang sifatnya secara isi, secara kasat mata tangannya panjang. Qata'a hadal sumta bi an sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, memutus keheningan tersebut dengan bertanya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, alasita am usiratis shalah? Engkau tadi lupa atau memang salatnya sedang dikosor? Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan qolnya, lam ansa wa lam usor. Saya tidak lupa dan tidak pula mengosor sholat. Ini berdasarkan ingatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Maka saat itu, ya, lama alimah Dzul Yadain li anna salata lam tuqsar. Tatkala Dzul Yadain tahu kalau salatnya memang tidak dikosor, wa kana mutayaqinan annahu lam yusalliha illa rak'ataini. Dan dia yakin bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat melainkan hanya 2 rakaat. Maka dia tahu bahwasanya Nabi telah lupa, bal nasita, bahkan engkau telah lupa wahai Rasulullah. Fa arada Shallallahu Alaihi Wasallam an yata'akkada min sihhati khabar Dzul Yadain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin kepastian apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain dengan bertanya kepada para sahabat yang lain. Akama yaqulu Dzul Yadain man ata lam yusalli ila rak'atain? Apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain bahwasanya min anni lam usalli ila rak'atain, bahwasanya aku hanya salat 2 rakaat? Maka para sahabat pun menjawab iya. Maka kata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan apa yang tadi telah terputus dari salatnya, menyempurnakan salat, salam kemudian ditambah dengan sujud sahwi 2 rakaat. Khilaf ulama tentang sujud sahwi ini dijelaskan di sini, asyaqu fi sholati ahadu asbabi sujud sahwi. Bahwasanya keraguan di dalam salat itu salah satu sebab dari sebab-sebab sujud sahwi. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi
falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyanzur fi syak. Bila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya dan dia tidak tahu apakah dia salat sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka dia hendaknya melihat keraguannya, ya. Falyanzur fi syak wal yabni ala mastayqana, dan dia hendaknya mengambil apa yang dia yakini. Ya. Kemudian dia menyempurnakan salat lalu sujud 2 kali qabla an yusallim. Sujud 2 kali sebelum salam. Maka sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, idza syakka, apabila salah seorang dari kalian ragu, maka ini menjadi dasar perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya Malik, Imam Syafi'i, dan yang masyhur dari para sahabat Imam Ahmad, Imam Tsauri, Al-Auza'i, Ishaq, Rabi'ah. Kemudian diriwayatkan pula dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka semua berpendapat ila anna kulla man lam yaqta fa huwa syak. Siapapun yang di dalam salatnya tidak pasti, tidak yakin, dia mengalami keraguan, tidak dapat memastikan, maka dia dianggap orang yang ragu. Walaupun dia sebenarnya bisa menguatkan salah satu dari yang meragukannya tersebut. Apakah tadi 3 rakaat ataukah 4 rakaat. Faja'alum man ghalaba 'ala dhannihi syakkan. Maka mereka, ya, para ulama tersebut menjadikan bahwasanya orang tersebut di atas keraguan yang mana tidak bisa menguatkan salah satunya. Wa amaru an yaqta'a ma syakka fihi, lalu mereka memerintahkan untuk memutus apa yang dia ragu di dalamnya dan memilih apa yang yakin. Mereka mengatakan al-aslu adamu syakka fihi, pada dasarnya tidak ragu. Farajahu istashabal hali mutlaqan, sehingga orang yang ragu tersebut disuruh memilih apa yang dia cenderung ke dalam salah satu yang dia pilih, apakah 3 atau 4. Wa in qamatis syawahid wa dalail ala khilafihi, walaupun ada bukti-bukti yang menguatkan apa yang bertentangan dengan apa yang dia tidak pilih. Asal dia misalnya dia pilih 4 rakaat, tetapi di sini ada bukti-bukti. Tadi dia belum sempat berdiri, baru sempat tasyahud awal. Nah, ini kan bukti yang seharusnya dia menguatkan masih 3 rakaat. Tetapi menurut pendapat pertama ini, karena dia sudah condong kepada 4 rakaat, maka dia tinggal menyempurnakan yang 4 rakaat tersebut lalu sujud sahwi. Walam yahtabiru at-tahari bihal, ya, mereka tidak menganggap adanya bukti-bukti yang menguatkan dia masih 3 rakaat. Ini menurut pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, yaitu pendapatnya Imam Ahmad. Di salah satu pendapat beliau, ila annal munfarida yabni 'alal yamin, bahwa orang yang salat sendirian hendaknya dia memilih apa yang dia yakini. Berdasarkan hadis Abu Sa'id, adapun apabila terjadi pada imam, maka dia hendaknya memilih apa yang menurut persangkanya lebih kuat. Alasannya karena masih diingatkan oleh para makmum. Dan ini dipilih oleh Al-Firaqi dari murid Imam Ahmad. Begitu pula Al-Muwafiq. Al-Imam Al-Muwafiq mengatakan innama khasasna al-imam bidzalika li'anna lahu man yunabbihuhu bi khilafil munfarid. Mengapa kalau orang yang salat sendirian memilih pendapatnya dengan keyakinan, adapun imam hanya berdasarkan dzon saja persangkaan, karena kalau imam masih ada yang membantunya untuk mengingatkan, yaitu para makmum. Kemudian pendapat ketiga, yaitu pendapatnya Abu Hanifah dan para sahabatnya. Bahkan ini pendapatnya kebanyakan para salaf dan khalaf. Diriwayatkan pula dari Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yaitu
at-tahari wal ijtihad. Pendapat ketiga ini adalah hendaknya setiap orang yang ragu hendaknya meneliti terlebih dahulu apa indikasi yang dia kuat terhadapnya. Misalnya ketika dia di sholat zuhur, apakah saya sudah sholat rakaat keempat ataukah masih rakaat ketiga? Dia mengingat-ingat apa gerakan terakhir yang dia baca dalam sholatnya. Apakah dia merasa sudah berdiri tanpa tasyahud ataukah belum misalkan? Ataukah tadi saya ketika berdiri masih baca surat atau enggak? Kalau masih baca surat berarti itu rakaat kedua. Berarti ini masuk ke rakaat ketiga. Jadi dia meneliti mengingat-ingat ulang apa yang dia kerjakan. Wa annal bina'a ala ghalibid dhann. Landasannya adalah apa dhann yang paling kuat. Dhann itu persangkaan dia yang paling kuat, baik bagi imam maupun orang yang salat sendirian. Mustanadun ila sahihadal ahadisil bab. Bersandarkan dengan hadis-hadis yang sahih dari bab ini, yaitu hadis Ibnu Mas'ud. Dan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama ana basyarun ansata matan saun." Hanyalah saya adalah manusia, bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadhkuruni. Bila aku lupa maka ingatkan aku. Wa idza syaka ahadukum fi salatihi falyataharras shawab. Apabila salah seorang kalian ragu di dalam salatnya maka hendaknya falyataharras shawab. Hendaknya dia meneliti mana yang lebih tepat. Falyutimmu alaihi thumma liyasjud sajdatain. Lalu dia menyempurnakan salatnya dan hendaknya sujud 2 kali. Ini di sini ada kata-kata falyataharras shawab. Hendaknya dia meneliti. Jadi inilah pendapat ketiga yang lebih hati-hati, ya. Tidak sekedar kita memilih mana yang kita condong terhadapnya, ataukah pendapat kedua tadi dirinci ataukah yakin dan ghalabah bagi imam. Tetapi diteliti masing-masing, baik dia jadi imam ataukah salat sendirian. Apabila dia ragu maka hendaknya meneliti terlebih dahulu. Bila memang dzannya tidak muncul, maka cukup dengan mengambil hal yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat. Misalnya dia ragu antara 3 dan 4, maka ambil yang paling rendah. Bila memang dzannya tidak muncul, masih tetap ragu, ini saya belum ingat sama sekali karena saking ngeblanknya, maka ambil yang paling sedikit. Faja'ala ma fa'alahu ba'da taharri tamaman li shalah. Dan dia menjadikan apa yang dia kerjakan setelah penelitiannya sebagai penyempurna salatnya. Wa ja'ala huna mutimman li salatihi laisa syakkan fiha. Dia menjadikan penyempurna untuk salatnya dengan apa yang bukan dari keraguannya, karena dia sudah berusaha menelisik apa yang dia kerjakan sebelumnya. Wa madalla 'ala isbati min anwa'il adillah fa huwa rajin 'ala mujarrad istishabin nafyi. Dan apa yang menunjukkan atas penetapan dari berbagai bukti, dan itu yang lebih kuat dari sekedar memilih untuk meniadakan. Meniadakan itu karena kalau kondisinya memang tidak muncul dzan, tidak muncul persangkaan kuat, tidak sekedar memilih yang lebih sedikit. Wa hadza huwa sabab alladhi umiral musalli an yataharrahu. Dan inilah yang benar, yang mana orang yang salat diperintahkan untuk menelitinya. Fa inna madalla alaihi annahu jama'a arba'ata min anwa'il adillah rajihun 'ala istihabi 'adami shalah. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya apa yang dia kumpulkan dari 4 dari berbagai jenis bukti lebih kuat dari sekedar kecenderungannya untuk mengambil apa yang belum dia kerjakan, ya, mengambil yang tersedikit. Wa hadza haqiqatul hadhihi masalah. Dan ini adalah hakikat masalah ini. Dan ini diterapkan pula tentang jumlah tawaf apabila orang yang tawaf sedang ragu.
berapa kali tawaf dia mengelilingi Ka'bah bila dia lupa. Kemudian sa'i juga. Kemudian romil jumrah, melempar batu ketika jumrah, ketika di prosesi manasik haji. Baik, faedah dari hadis pertama ini, yang pertama adalah jawazus sahwi minal anbiya'i alaihimus salatu wassalam fi af'alihim al-balaghiyah. Bolehnya lupa pada perbuatan para nabi. Ila annahum la yuqarruna alaihi. Ya, walaupun sifat lupa ini tidak dinisbatkan kepada mereka pada perbuatan mereka. Amal aqwalul balaghiyah fasahu fiha mumtani'un 'alal anbiya. Adapun ucapan kenabian maka tidak tertimpa oleh kelupaan. Yang menimpa pada nabi adalah perbuatannya. Misal tadi lupa tentang jumlah rakaat. Tetapi ucapan dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk wahyu, entah itu ayat Al-Qur'an ataukah hadis-hadis Nabi, maka itu tidak dinisbahkan kepada para nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah menjadi ijma' di kalangan ulama. Yang kedua, al-hikam wal asrarul lati tatarattabu ala hadis sahbi. Hikmah-hikmah dan rahasia akibat dari adanya sujud sahwi ini adalah penjelasan bayan tasyri' wa takhfifi 'anil ummah. Penjelasan pensyariatan sujud sahwi dan bentuk keringanan kepada umat Islam. Bil afi 'anil nisyani minhum. Adanya bentuk pemaafan terhadap sifat lupa dari umat Islam. Yang kedua adalah wa bayanu anal anbiya basyarun. Penjelasan bahwasanya para nabi adalah manusia, bukan ilah, bukan orang yang memiliki sifat ketuhanan. Kalau zat yang memiliki sifat ketuhanan tidak ditimpa oleh lupa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sinah itu adalah kantuk dan tidak pula tertidur. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Yajuzu alaihim ma yajuzu ala ghairihim. Boleh bagi para nabi apa yang boleh bagi selain mereka dari kalangan manusia. Minas sahwi fi af'alihim, berupa lupa dalam perbuatan mereka, tetapi tidak lupa pada ucapan. Adapun kita yang tidak memiliki kenubuahan tentu bisa lupa dalam ucapan-ucapan kita. Faedah ketiga, annal khuruja minas salati qabla itmamiha ma'a dhanni annaha tammat la yaqta'uha bal yajuzul bina'u 'alaiha wa itmamun naqis minha. Keluar dari sholat, dalam maksud keluar di sini adalah menyelesaikan sholat sebelum sempurna dengan persangkaan sholat tersebut sudah selesai, sudah tamat, ya, sudah sempurna, maka ini tidak memutus sholat, tidak membatalkan sholat, bahkan bisa diteruskan walaupun diselingi oleh obrolan, bila memang niatnya tidak sengaja untuk memutus sholat tersebut. Ini faedah ketiga. Yang keempat, annal kalama fi salbi sholati minan nasi la yubtiluha. Obrolan di saat sholat dari orang yang lupa, maka ini tidak membatalkannya. Li khilafan liman abtalaha bidzalika minal ulama. Berbeda dengan orang yang berpendapat bahwasanya sholatnya batal di kalangan ulama. Ada yang berpendapat demikian. Faqad taqallama fiha dzul yadain. Bahkan di sini dzul yadain sempat berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu wa ba'dul musallin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri berbicara, ya, hiwar
terjadi obrolan antara beliau dengan beliau dan para sahabat. Kemudian yang kelima, sihhatu bina'i ma turika minas salati ala awwaliha. Sahnya apa yang ditinggalkan dari salat dari awalnya, walau qala al-fasl, walaupun disela dengan hal yang panjang. Tapi nanti akan dijelaskan ya, di kitab lain. Wa kadzalika law nasiya sujud, begitu pula ketika dia lupa sujud. Wa fa'ala ma yunafi salati min kalam, dan melakukan apa yang dinafikan, ditiadakan dari salat, misal ngobrol. Maka bila memang hal itu bukan disengaja, maka itu tidak membatalkan salat. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sajada ba'da salam wal kalam. Beliau sujud setelah salam dan berbicara. Di sini sudah masuk waktu isya. Ya, berarti kita jeda dulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan faidah dari hadis pertama dalam bab sujud sahwi ini. Faidah ke-6, al-mu'allif mengatakan rahimahullah ta'ala annal harakata allati min ghairi jinsi salati la tubtilu shalah walau kasurat idza waqa'at minal jahili wa nasi. Gerakan yang bukan dari jenis salat tidak membatalkan salat itu walaupun banyak bila terjadi dari orang yang tidak tahu dan orang yang lupa. Semisal tadi gerakan yang memotong salat yang awal yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan diselat dengan berbagai gerakan dan obrolan. Yang ketujuh, wujubu sajadatain sahwi. Wajibnya sujud sahwi 2 kali bagi orang yang lupa di dalam salat atau menambahinya atau lebih dari gerakan yang semestinya atau kurang untuk menambal atau menyempurnakan salat yang rusak darinya. Wa yarumu bihi syaitan, dan membuat kesal setan. Nanti akan saya bacakan hadisnya yang tidak ada di kitab Umdatul Ahkam Sughra ini. Wa yuribu bihi syaitan di sini. Yang kedelapan, ana sujud sahwi la yata'addad walau ta'addad asbabuhu. Sujud sahwi tidak berulang-ulang walaupun sebabnya banyak. Misalnya kurang sekaligus menambah misalkan. Tadi kan disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kurang jumlah rakaatnya. Lalu beliau juga tertimpa ragunya dan seterusnya. Maka di sini tidak menjadikan sujud sahwi itu dilakukan berulang-ulang melebihi 2 kali. Yang ke-9, bahwasanya sujud sahwi yakunu ba'da salam idza salimal musalli an naqsi fi shalah. Dilakukan setelah salam bila orang yang salat itu kurang dari rukun salat. Adapun selain itu yakunu qabla salam, bila disebabkan oleh sebab lain, apakah itu karena ragu ataukah karena kelebihan, maka dilakukan sebelum salam. Dan ini madzhab Hambali, wa huwa tafsil yajma'ul adillah, dengan menggabungkan dari berbagai dalil. Berbeda dengan orang yang mengatakan sujud sahwi kullu ba'da salam. Ada yang berpendapat bahwasanya sujud sahwi semuanya dilakukan setelah salam. Dan ini madzhabnya Hanafiyah. Au kulluhu qabla salam, atau semuanya dilakukan sebelum salam. Ini madzhabnya Syafi'i. Adapun madzhab Hambali dirinci. Bila sebabnya kalau kurang dari melakukan rukun salat, maka dilakukan setelah salam. Tetapi apabila ragu atau kelebihan, maka dilakukan sebelum salam. Hafal enggak kira-kira Pak Abu Fakir? Kalau dirinci begitu. Kalau belum hafal dibaca ulang-ulang nanti dia hafal. Kalau ragu atau ketambahan dilakukan sebelum salam. Bila kurang maka dilakukan setelah salam. Karena kalau kurang kan biasanya disela dengan salam dulu. Kan? Tetapi nanti kita tambahi rukun yang kelewat tadi, kita salam baru sujud sahwi, gitu ya. Kemudian yang ke-10, an-nasahwu wal imami lahiqun lil ma'mumin li tamamil mutaba'ati wal iqtidah. Lupanya imam itu diikuti oleh makmum sebagai bentuk kesempurnaan mengikuti imam. Wali anna ma qara'a ala salatil imami min naqsin yulhaqu min man khalfahu minal musallin. Karena apa yang menimpa pada imam atau muncul pada imam dari bentuk kekurangan, maka itu juga diikuti ya, diilhaqkan orang yang di belakangnya dari kalangan orang yang salat. Adapun tasyahud setelah 2 kali sujud, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan laisa fi syai'in min aqwalihi sallallahu alaihi wasallam amrun bit tasyahudi ba'da sujud.
Tidak ada perintah dari beliau untuk melakukan tasyahud setelah sujud. Wala fil ahadits sahihah al-mutalaqqah bil qabul, yang hadis tersebut diterima. Adapun hadis sahih ada nanti disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani dalam Umdatul Ahkam Kubra beliau. Baik, kita ambil faidah dari kitab Syarah Al-Ihkam. Di sini disebutkan Dzul Yadain ya, dari Syekh Mansur As-Saqawi. Yang dimaksudkan Dzul Yadain ini bukan Dzul Syamalain, yang mana Dzul Syamalain adalah wafat pada perang Badar. Adapun Dzul Yadain adalah dari Bani Salim, rajulun min Bani Salim yuqalu Al-Khirbaq. Beliau namanya Al-Khirbaq, pakai kha, Al-Khirbaq. Kemudian faidah lain barangkali tidak disebutkan di Taisirul Alam. Di sini disebutkan ada perbedaan pendapat waktu li fihi hukmihi. Hukum sujud sahwi. Ada yang mengatakan wajib mutlak. Dan ini adalah pendapatnya Hanabilah dan Hanafiyah. Pendapatnya Hambali dan Hanafi. Alasannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaruddu annahu, tidak didapati beliau meninggalkan sujud sahwi ketika beliau lupa. Yang kedua, yajibu fi nuqsan, wajib apabila kurang saja. Adapun apabila kelebihan maka hanya disunahkan. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Dan pendapat ketiga adalah sunnah secara mutlak. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Dari ketiga pendapat tersebut, yang lebih mendekati kebenaran Allah Ta'ala alam adalah pendapat pertama, yaitu wajib secara mutlak. Dan ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian sujud sahwi ini dilakukan pada sholat yang memiliki rukuk dan sujud. Adapun dalam sholat jenazah maka tidak dilakukan. Ya. Karena dalam sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujudnya. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wala yushra'u sujud lis-sahwi fi sholati janazah li'annaha la sujuda fi salbiha wa fi jabriha aula wala fi sujudi tilawah, dan tidak pula ada sujud sahwi ketika sujud tilawah. Li'annahu law syuri'a lakana al-jabru zaidan 'ala al-asl. Karena apabila disyariatkan maka ada tambahan dari sujud tilawah tersebut secara asal. Kemudian di sini disebutkan disyaratkan, ya, tetapi di sini ada perbedaan pendapat. Disyaratkan untuk mengingatkan imam ada dua orang, ya, siqatan, dua orang yang siqah, sawa'un hurun au abdun, sama saja apakah yang mengingatkannya itu orang yang merdeka ataukah budak, laki-laki atau perempuan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam yarji ila qawli dzil yadain wahdahu hatta adadahu qawlu ghairi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak serta-merta langsung balik meneruskan salat dengan tanbihnya dari dzul yadain sampai beliau menanyakan kepada para jamaah. Dan ini mazhabnya Hambali. Disyaratkan yang mengingatkannya minimal dua orang yang siqah. Adapun pendapat kedua, yang fi siqatun wahid, cukup satu orang yang mengingatkan. Berdasarkan hadis Nabi yang lain, waqad raja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qouli Talhah bin Ubaidillah. Ternyata di hadis lain Rasulullah diingatkan oleh ucapan Talhah bin Ubaidillah dan dia langsung menerimanya. Jadi di sini mungkin Rasulullah SAW tidak begitu mengenal kondisi atau
sifat dari Dzul Yadain, sehingga beliau tidak langsung serta-merta menerima tanbih dari Dzul Yadain. Adapun teguran dari Thalha bin Ubaidillah disebutkan dalam hadis Muawiyah bin Khadijah. Dan ini yang lebih tepat. Jadi apabila seorang imam ditanbih oleh makmum ya, dengan ucapan subhanallah ataukah tepukan tangan dari ibu-ibu, kayak misalnya, bila dia langsung langsung tersadar dengan tanbih tersebut, maka tidak mengapa, langsung mengerjakan. Jadi tidak menunggu ditegur banyak orang. Kemudian faedah lain, di sini anaman sallama qabla tamami salati sahwan fala tubtil kama waqal ladai Dzul Yadain. Orang yang salam sebelum selesai dari sholat karena lupa, maka tidak membatalkannya. Jadi sebagaimana tadi disebutkan, waqad taqarrul ulama annahu idza salima qabla itmamiha sahwan falahu halatan. Bila dia salam sebelum menyelesaikannya, maka di sini ada dua kondisi. Di sini disebutkan yang pertama, kondisi pertama, an yadhkura ba'da dzalika bi zamanin yasir urfan. Dia ingat setelah selesai salam bahwasanya dia masih kurang dari sholatnya dalam waktu yang sebentar. Fa innahu yabni ala salatihi. Dia bisa meneruskan sholatnya walaupun masih disela dengan obrolan yang ringan. Yang kedua, an yatulal fasal, disela dengan waktu yang sangat lama. Kata ini disebutkan fa innahu tubtil, maka ini batal. Wa alayhi an yasta'nifaha min jadid. Bila disela ya dijarak dengan waktu yang sangat lama, maka dia mengulangi dari awal. Ini menurut pendapat Syekh Mansur As-Saqaf hafizallahu taala, li'annahu yata'addar an yabni 'alaiha li bu'diha. Tidak sebagaimana tadi dikisahkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau belum keluar dari masjid tentunya. Jadi memang kalau misalnya diselanya secara uruf masih sebentar ya, hanya disela dengan zikir mungkin, belum keluar dari masjid, maka tidak mengapa langsung nyambung kekurangan sholat yang tadi sempat ditinggalkan. Tetapi bila memang ditinggalkannya sudah keluar dari masjid, sudah sampai rumah mungkin baru diingatkan oleh jamaah, maka hendaknya diulang kembali dari awal. Wal muradu fitul ilal urf ya. Lama atau tidaknya maka dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat setempat ya. Bila memang dinyatakan oh ini setengah jam dianggap lama, ya memang begitulah, kita hendaknya mengulang kembali sholatnya apabila memang secara kebiasaan orang setempat itu sudah dianggap lama. Kemudian faidah lain, bolehnya tasbih ya, tadi saya disebutkan, tidak disebutkan di Taisir Alam, bolehnya menggabungkan antara dua jari jemari ketika sehabis sholat, yang mana hal ini dilarang atau dimakruhkan sebelum dilaksanakan sholat. Misalnya kita jalan dari rumah sudah wudu, tidak boleh kita demikian karena kita sudah dianggap dalam kondisi sholat dari rumah. Begitu pula membunyikan ketika sholat, misalnya lagi bangun dari sujud kayak gini, nah ini nggak boleh, itu tempat tasbih, nggak boleh, jangan dibunyi-bunyikan, termasuk makruh walaupun tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi apabila selesai dari salam tidak mengapa, kita mau sambil dikir kakrab masalah. Tetapi kalau lagi sholat ya, jangan dibunyi-bunyikan. Kemudian fihi dalil ala annahu yajuzu du'a lisani bi ghairi ismihi. Di sini adanya dalil bolehnya memanggil orang bukan dengan namanya. Ya, tadi dengan disebutkan Dzul Yadain. Di sini tidak disebutkan namanya, tetapi ternyata
di syarah hadis Umdatul Ahkam yang lain disebutkan namanya Hirbaq radhiyallahu anhu. Tapi kita mengambil faedah dari Umdatul Ahkam Kubra yang tidak disebutkan dalam Umdatul Ahkam Sughra. Di sini disebutkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza syaka ahadukum fi salatihi," bila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya, falam yadri kam shalla salasan aw arba'an falyadri asyak. Apakah dia sudah 3 atau 4 rakaat, hendaknya dia menjauhkan diri dari keraguannya, wal yabni ala mastayqana, dan dia mengambil apa yang dia yakini. Tsumma yasjud sajdataini qabla an yusallim, lalu dia sujud dua kali sebelum salam. Ini sebagai penguat bahwasanya ketika ragu adalah sujudnya sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu, bila dia memang salatnya sampai 5 rakaat, maka sujud sahwinya itu sebagai bentuk syafa'na, sebagai penggenapnya. Sekiranya dia tidak sujud sahwi, tentu akan merusaknya. Wa in kana shalla tamamal arba', bila memang dia sebenarnya tidak kurang, tetapi karena dia ragu, maka dengan sujud sahwi tersebut kanata targhiman lisyaiton. Ketika dia ditimpa keraguan padahal dia tidak kurang dan tidak pula kelebihan, maka sujud sahwinya tersebut adalah sebentuk targhib lisyaiton. Targhib di sini adalah idlalan wa ighadatan, bentuk merendahkan dan membuat jengkel setan. Karena setan itu paling tidak suka hamba-hamba Allah itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia disuruh sujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan merasa besar dan termasuk dari kalangan orang-orang yang kafir. Sehingga ketika hamba-hamba Allah mudah bersujud kepada Allah sebagai bentuk merendahkan diri kepada Allah, maka itu termasuk targhib, bentuk membuat jengkel setan. Kemudian hadis lain, hadis ini riwayat Muslim sahih, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza kunta fi salatin fasyakakta fi salasin wa arba' wa aktsaru dhannika ala arba' tasyahadta summa sajadta sajadataini wa anta jalis." Saya terjemahkan terlebih dahulu. Bila engkau di dalam salat lalu engkau ragu 3 atau 4 dan terbanyakmu adalah 4, maka engkau tinggal bertasyahud. Lalu engkau sujud 2 kali, lalu engkau duduk qabla an tusallim. Summa tasyahadta aidan summa tusallim. Di sini disebutkan apa? Setelah sujud 2 kali, di sini ada tasyahud lagi. Tetapi di sini hadisnya adalah dhaif. Di sini riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i, afwan. Tapi hadis ini riwayatnya lemah karena 3 hal. Ada Khosib bin Abdurrahman, dia lemah. Kemudian dari Abu Ubaidah, dari bapaknya, di sini juga dinyatakan Dinyatakan dia sebenarnya tidak mendengar dari ayahnya. Lam yasma' min abihi. Dan hadis ini mauquf dari Ibnu Mas'ud, tidak sampai marfu pada Rasulullah SAW, sehingga hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah bahwasanya setelah sujud sahwi tasyahud kembali, tetapi tinggal salam. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Kemudian Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama al-imamu fi rak'ataini fa in dzakara qabla an yastawiya qa'iman falyajlis." Apabila imam berdiri setelah 2 rakaat, apabila dia ingat sebelum berdiri ke rakaat ketiga, lalu hendaknya dia duduk. Maksudnya dia belum tasyahud awal, dia mau berdiri lalu dia ingat belum tasyahud awal, maka hendaknya duduk kembali.
Fa in istawa qa'iman fala yajlis. Tetapi apabila dia sudah terlanjur berdiri menuju ke rakaat ketiga, maka jangan duduk. Ini ketika posisinya dia munfarid ataukah menjadi imam. Wa yasjud sajdatai sahwi. Lalu di rakaat keempat dia menggenapkannya dengan sujud sahwi. Nah, di sini riwayat Abu Dawud. Ya, walaupun di sini statusnya dhaif jiddan, tetapi di sini para ulama mengambil istinbat dari hadis ini. Inilah prakteknya ketika seorang imam praktek ketika dia lupa dari tasyahud awal, bila diingatkan oleh makmum dan dia belum memisahkan antara pahanya belum dipisahkan antara betis dan pahanya, artinya belum sempat berdiri, maka dia kembali dan tasyahud. Tetapi apabila sudah terlanjur berdiri tegak, maka dia hendaknya meneruskan ke rakaat ketiga. Baik, kita masuk ke hadis. Sudah setengah 8 ya. Subhanallah. Padahal nikmat sekali bahasnya. Tinggal satu hadis lagi. Bagaimana ini? Diteruskan apa? Oke, tanya jawab mawon. Berarti ini diteruskan pekan mendatang insyaallah hadis ke 102. Satu hadis lagi, qadarullah masyaallah. Karena mungkin tadi saya ada gangguan perut sebelum mulai. Ya, tafadhol, saya beri kesempatan 1 atau 2 pertanyaan. Apabila jamaah belum begitu jelas dengan penjelasan saya, barangkali bisa tertutup dengan penjelasan setelah tanya jawab. Saya persilakan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak? Nggih. Asar, ya. Kosor. Sama. Ya. Begitu Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, ya. Apakah orang yang terlambat dari sholat asar karena ketiduran, lalu saat bangun dia sudah masuk waktu maghrib, boleh menjamak antara asar dan maghrib? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak boleh. Tata caranya apabila dia masih bisa menjumpai sholat maghrib berjamaah, maka dia ikut sholat berjamaah maghrib. Tetapi apabila memang ada kesempatan belum iqomat, ya, dia sudah dengar adzan, lalu ada jeda antara adzan dan iqomat tersebut, dia bisa melaksanakan sholat asar. Walaupun di sini statusnya qadha, maka dia dahulukan sholat asarnya sebelum dia mendengar iqamat. Karena biar urut, nah, asar dulu baru maghrib. Walaupun dia kerjakan sendirian, tetapi statusnya qadha, bukan jamak atau menggabung antara asar dan maghrib. Karena yang dijamak adalah zuhur dan asar, kemudian maghrib dan isya. Apabila kondisinya maghrib juga sudah lewat, tetapi masih dalam waktu maghrib, ya, misalkan adzan jam 7, dia bangun setengah 7 malam. Bila memungkinkan, maka dikerjakan tetap asar terlebih dahulu. Bila memungkinkan, dia masih mendapatkan waktu maghribnya. Tetapi misalnya bangunnya sudah hampir masuk waktu isya, maka dia dahulukan maghribnya. Karena agar sama-sama tidak kotor semuanya. Nanti kalau taruhlah dia bangun
jam 18:40 dia kerjakan asar dulu, tahu-tahu dengar adzan isya, lalu maghribnya ikutan qadha, maka ini tidak selayaknya. Hendaknya dia kerjakan maghrib terlebih dahulu, baru asar. Karena apa? Biar sama-sama tidak dua qadha, dua sholat. Dia kerjakan yang tamam terlebih dahulu adaan, yaitu sholat maghrib, baru itu dia mengqadha sholat asar. Jadi jawabannya banyak ya Pak. Apakah jamak boleh atau enggak? Tidak boleh, tetapi tadi kaifiyah seperti itu. Kondisinya bila memang dia menjumpai salat jamaah, ya ikut jamaah. Itu yang utama. Adapun pokoknya ya tadi dikerjakan setelah salat maghrib. Bila kondisinya belum iqamah, ya dia kerjakan asar terlebih dahulu bila memungkinkan, demikian. Beberapa waktu, perincian waktunya itu saya sebutkan. Wallahu taala a'lam. Barangkali ada pertanyaan lain, monggo Pak Kapolri. Oh, gimana? Saya dulukan ketua DKM-nya dulu, monggo. Monggo Pak Mahfud. Imam itu kelebihan. Jadi setiap rakaat bangun ingatkan masih terus. Yaitu apa namanya? Sampai salam. Setelah salam ingatkan. Jadi itu langsung diambil atau ada rukunan? Ada rukunan takbir, ya, takbir, ruku, apa? Takbirnya langsung takbir untuk sujud. Iya, tidak ada takbir ihram lagi. Ya. Terus yang kedua, gimana? Bacaan sholat tasbih, bacaan tasbih, bukan sholat tasbih bukan. Sunahnya berapa kali? Ya, wajibnya 1 kali, umumnya 3 kali. Tasbih umumnya 3 kali. Adapun lebih dari itu tidak mengapa. Dalam hadis yang lemah disebutkan sampai 10 kali dalam hadis Umar bin Abdul Aziz. Untuk yang tadi disebutkan sampai 5 rakaat, bila makmum sudah memberi takbir dengan subhanallah, mereka tahu itu lebih dari 4 rakaat, maka makmum tidak boleh mengikuti gerakan imam, tetapi menunggu dengan bentuk duduk tasyahud atau duduk tawarruk, ya, sampai imam duduk tawarruk juga. Jadi walaupun imam tidak menghiraukan tasbih makmum, maka makmum nggak boleh ikutan berdiri. Kecuali tadi sifatnya ketika imam lupa tasyahud awal, maka makmum ketika tanbihnya tidak dihiraukan imam, maka makmum ikutan berdiri mengikuti imam masuk ke rakaat ketiga. Tetapi apabila kondisi tadi masuk ke rakaat kelima, imam tidak menghiraukan dan makmum tahu itu lebih dari 4 rakaat, makmum tidak boleh ikut ke rakaat kelima. Karena kalau ikut ke rakaat kelima maka batal bagi makmum. Jelas. Kemarin sudah saya jelaskan secara prinsip, Pak. Jazakumullah khairan. Ya, silakan Pak Kapolri. Maju ngawur Pak. Saya kalau suaranya jauh itu agak remang-remang suaranya, takutnya sana ini. Oke. Setahu saya bacaan khusus untuk sujud sahwi itu lemah. Jadi bacaannya adalah sama dengan bacaan sujud seperti biasa. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tidak ada bacaan khusus. Antum hafalnya apa? Iya, yang malayasmi itu hadisnya kalau tidak salah lemah, sehingga sudah lama saya tidak praktekkan sehingga saya juga lupa ya lafal itu. Allah taala. Sama nggih? Oh lagi. Nggih. Iya, salam lagi.
Tadi kan disebutkan oleh Ibnu Sirin, nubitu bi, saya diingatkan oleh ucapan Imran bin Husain, summa salam. Jadi di situ Ibnu Sirin di situ dua kali ragu itu antara mana sholat yang Rasulullah SAW lupa, katakan apakah zuhur atau asar, satu hal. Yang kedua, beliau ragu apakah Rasulullah SAW kembali atau tidak. Lalu beliau diingatkan dengan ucapan Imran bin Husain, summa salam. Jadi salam lagi setelah sujud sahwi. Allah Ta'ala. Demikian ya yang bisa kita bahas. Oke, Masya Allah. Tidak ada, Pak. Tidak ada bacaan, hanya takbir saja, disela dengan takbir. Takbir ruku, takbir sujud, baca subhanarabbiyal a'la. Lalu takbir, tidak ada bacaan lagi, langsung sujud lagi. Jadi tidak ada Allahumma gfirli warhamni, tidak ada. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kurang adalah semata-mata dari kejalan saya dan Allah Ta'ala serta Rasulullah berlepas diri apa yang salah tersebut. Kita tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.